Iya, semangat baru setiap hari, apalagi di hari Senin yang biasanya berat ini untuk memulai minggu dari Senin. Macet pula lagi ya. Apalagi hari ini hari kejepit, Bong. Oh iya, besok libur ya. Besok libur. Okay. Nah, kita tidak terasa sudah memasuki episode ke-9 bersama dengan Bong Chandra yang memberikan semangat terutama ya untuk menjalani sepanjang minggu ini. Yes. Hari ini kita akan bicara apa nih, Bong? Ya, jadi hari ini pemirsa TV One, saya ucapkan selamat pagi juga untuk para peserta juga selamat pagi. Hari ini kita akan bahas topik yang tidak kalah menarik dengan minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang selai kacang dan hari ini kita belajar tentang lukisan baru. Nah, mungkin sebagian dari pemirsa TV One, waktu saya nge-tweet di Facebook dan Twitter, temanya adalah lukisan baru. Sebagian dari kita bertanya. Nah, izinkan saya memberikan satu analogi apa yang saya maksud dengan lukisan baru. Ada seorang pemuda yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Nah, pemuda ini dia membeli satu lukisan dengan harga 25 juta rupiah. Tentu saja untuk sebuah lukisan 25 juta rupiah itu nggak murah ya. Cukup tinggi dan setiap kali dia lihat lukisan tersebut dia begitu bangga. Dia pajang lukisan tersebut di rumah, di ruangan makan dia. Nah, setiap kali ada orang datang, tamunya, temannya, keluarganya, ketua RT datang, dia selalu puji lukisannya. Jadi setiap kali dia jamu orang makan, dia bilang, lihat deh lukisanku, ya bagus ya. Dia selalu puji. Hari pertama dia puji, hari kedua dia puji, lagi panas-panasnya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bulan pertama. Masuk bulan kedua, kadang puji, kadang enggak. Jadi bulan pertama itu setiap hari puji, bulan kedua kalau ingat puji, kalau enggak ya enggak. Ya, kemudian masuk bulan ketiga sudah mulai lebih jarang puji. Bulan keempat hampir nggak pernah puji, tapi pernah puji sesekali. Bulan keenam nggak pernah dipuji dan lukisannya berdebu. Bulan ketujuh ada temannya dari luar kota datang, sebutlah dari Kalimantan. Dan temannya ini juga punya nilai seni yang tinggi. Dia datang, kemudian diajak makan. Nah, waktu dia makan, kemudian karena dia punya nilai seni yang tinggi, dia lihat lukisan yang sudah lama nggak dipuji sama si pemilik lukisan tersebut. Lalu sontak dia refleks, dia bilang, lukisanmu beli di mana? Kok bagus banget? Nah, ketika ada orang lain yang puji, padahal dia sudah nggak pernah puji, dia langsung sontak, dia berpikir, iya juga ya, kalau dilihat-lihat lagi kok bagus juga ya. Nah, sebenarnya apa moral dari kisah ini? Seringkali kita sebagai seorang individu, sebagai seorang eksekutif, ibu rumah tangga, sebagai seorang host, profesional, dosen, seringkali kita mengalami rutinitas. Setiap Senin kita masuk kantor, setiap Selasa kita masuk kantor, kita melakukan pekerjaan yang setiap hari kita lakukan. Lama-kelamaan kita jenuh. Tapi waktu pertama kali kita mulai, kita seperti mengerjakan dan seperti melihat lukisan baru. Tapi perlahan demi perlahan kita mulai lihat lukisan kita kok kayaknya menjenuhkan dan mulai berdebu. Nah, bagi para pemirsa TV One, kalau kita ingin mendapatkan satu inspirasi, kita ingin menjadi seorang individu yang punya hidup yang outstanding, maka jalani hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, jalani hidup kita seperti melihat lukisan baru. Tapi bukankah itu tidak terhindarkan kalau kita menjalani rutinitas tanpa disadari? Jenuh sendiri gitu ya? Jenuh sendiri. Ya, jadi setiap orang itu perlu satu tantangan baru. Nah, saya mau katakan bahwa orang yang setiap kali tidak punya tantangan baru, maka cenderung mereka akan masuk dalam kejenuhan tadi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa punya tantangan baru? Selalu tanya ke diri kita sendiri, kalau kita nggak bertemu dengan teman kita 5 tahun, apa yang mau mereka katakan kepada kita? Seringkali kalau kita nggak ketemu dengan teman kita 5 tahun, kemudian ketemu dengan kita, biasa mereka akan berkata seperti ini, gila ya, lu dari dulu sampai sekarang sama aja, nggak ada bedanya. Kadang-kadang kita happy, apalagi yang wanita, berarti kan awet muda. Padahal sebenarnya itu bukan pujian. Artinya 5 tahun kita nggak ada pertumbuhan sama sekali. Kita flat, kita nggak punya tantangan baru, kita nggak kejar dream yang baru. Selalu jadikan tolak ukur apa yang ingin orang lain katakan kepada kita setelah tidak ketemu dengan 5 tahun, tidak ketemu dengan kita 5 tahun. Pastikan mereka berkata, udah nggak ketemu 5 tahun, kita beda. Tapi jangan sampai 5 tahun nggak ketemu, Pak, mereka bilang saya beda. Dulu langsing, sekarang langsung, Pak. Bukan beda seperti itu ya, saya berubahnya menjadi tambah beda karnya, punya tantangan baru. Jadi bagi kita, jalani hidup kita seperti punya lukisan baru, miliki tantangan baru, dan jangan cepat puas. Banyak dari kita kan cepat puas, selalu kejar satu target baru. Target satu tercapai, ciptakan target kedua. Sebenarnya bukan berarti, wah Pak Bong merasa nggak pernah cukup. Saya percaya bahwa orang yang selalu kejar target baru, dia punya hasrat, dia punya desire. Nah, kalau orang nggak punya hasrat, orang nggak punya desire, maka hidupnya akan flat. Dan untuk meraih karir, prestasi itu akan sangat-sangat sulit sekali. Iya. Lalu kapan kita tahu bahwa kita kapan kita harus men-set target baru dan kapan kita harus belajar juga untuk puas agar kemudian kita bisa menghargai sendiri pencapaian kita? Iya, jadi sebenarnya semakin cepat kita pasang target baru itu semakin bagus. Tahun 1954, Yale University membuat satu penelitian
dia tanya sama mahasiswa-mahasiswi, kamu setelah kuliah mau ngapain? 97% nggak tahu mau ngapain. Ada yang bilang ikut teman, ada yang bilang tergantung orang tua gimana, ada yang bilang ikut pacar. 3% itu dia tahu tujuannya dengan jelas. Jadi sewaktu sedini mungkin tahu tujuan kita dengan jelas, itu baik. Itu tahun 1954. Tahun 1974, tepat 20 tahun setelah itu, diteliti lagi, ternyata 3% orang yang memiliki target yang jelas itu punya kekayaan 3 kali lipat lebih banyak dibanding dengan 97% digabungkan sekaligus. Wow. Jadi luar biasa. Kalau ditanya kira-kira kapan kita harus set target kita, sedini mungkin set target kita. Tapi kalau bisa set target kita harus jelas. Iya. Karena banyak dari kita set target nggak jelas. Oke, baik. Disimpan dulu energinya. Kita sudah cukup semangat. Ini baru segmen pertama. Kita masih akan berbincang lebih banyak dengan Bong pagi ini setelah jeda berikut di Apa Kabar Indonesia. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia. Tadi dari segmen pertama kita sudah belajar agar tidak selalu men-set target. Selalu ada tantangan baru, agar tidak jenuh. Selalu melihat dalam hidup kita ada lukisan baru. Ada lukisan baru. Nah, kita memberikan kesempatan. Di sini ada sejumlah hadirin juga ya, audiens yang bisa berinteraksi, bisa bertanya dengan Bong. Dan silakan. Siapa tahu mereka bisa mewakili pertanyaan pemirsa TV One yang ingin bertanya. Mungkin kita mulai dari sebelah kanan dulu. Boleh? Ada yang ingin bertanya dari sebelah kanan? Dari sebelah kanan. Boleh bangkit berdiri, dekatkan mikrofonnya. Selamat pagi. Ya. Saya mau bertanya tentang sehubungan dengan kita kan akan segera untuk masuk ke tahun baru ya. Tahun baru. Nah, jadi gimana caranya supaya kita tetap punya lukisan baru dalam setiap rutinitas kita. Gitu. Jadi contoh konkretnya misalkan lebih ke arah kehidupan sehari-hari ya. Ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa, Ma? Ya, saya dengan Silva. Ya. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sekali. Bisa langsung saya jawab ya. Silakan. Jadi saya mau katakan sekarang ini kan tanggal 6 Desember. 6 Desember itu biasanya identik dengan akhir tahun. Saya masih ingat waktu saya sekolah, biasanya kalau misalkan awal tahun itu buku kita sampul, catatan kita lengkap. Ada salah dikit tip X, betul ya. Kehilangan catatan pinjam sama teman. Artinya apa? Setiap kali kita masuk tahun baru, semangatnya luar biasa. Lukisan baru tadi. Nah, tapi begitu kita sudah masuk kuarter keempat di tahun 2010, Desember, biasanya kita sudah mulai loyo. Kenapa? Target yang kita targetkan di awal tahun, bulan Januari, kita targetkan misalkan 100, tapi di akhir tahun ini kita nggak tercapai, setengah pun nggak tercapai misalkan. Akhirnya kita relatif down. Nah, sekarang tadi Mbak Silva bertanya kira-kira bagaimana cara agar kita survive, agar kita lakukan breakthrough tahun 2011. Yang pertama, kita boleh set target yang tidak masuk akal, tapi rencananya masuk akal. Banyak orang set target yang masuk akal, tapi rencananya nggak masuk akal. Banyak orang takut untuk bermimpi yang nggak masuk akal. Saya mau katakan bahwa mimpi itu kan gratis, tidak ada batasnya. Banyak orang punya mimpi yang besar, asal rencana masuk akal nggak masalah. Jadi langkah pertama yang bisa dilakukan oleh Bu Silva adalah miliki satu mimpi, satu goal, kemudian buat rencana masuk akal. Nah, goal tersebut harus di breakdown. Dibuat goal jangka menengah, jangka pendek, sampai dibuat goal jangka harian. Karena banyak orang itu buat goal hanya saya ingin misalkan ranking 1, atau saya ingin punya 5 cabang misalkan di tahun 2011. Udah hanya seperti itu. Nah, padahal mereka tidak buat. Kalau ingin punya 5 cabang, kira-kira setiap harinya saya harus ketemu berapa klien sih? Kira-kira setiap jamnya saya harus telepon berapa klien? Saya harus buat appointment sama berapa klien? Jadi mulai buat dan breakdown goal kita. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan menjawab, Mas. Thank you. Membuat dan membreakdown goal. Jadi bukan hanya dari jarak jauh, tapi harus dibuat goal perkecil. Ya, tadi saya tertarik dengan ucapan Bong. Kalau terkadang nih kita sudah membuat target menjadi patah semangat ketika merasa target kita tidak tercapai. Nah, ketika kita mengalami kekecewaan atau sedih karena target kita tidak tercapai, bagaimana caranya agar kita bisa kembali melihat lukisan baru kita? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, di sini juga saya ingin bagikan di segmen yang kedua ini, bagaimana cara agar kita tetap positif tetap semangat, tetap bisa lihat lukisan baru. Cara kita menggerakkan tubuh kita, cara kita bereaksi terhadap keadaan, itu akan menentukan apakah kita bisa melihat lukisan baru atau tidak. Tanggal 25 Oktober yang lalu saya ulang tahun, yang ke-23. Selamat ulang tahun kalau begitu. Oke, terima kasih. Dan waktu saya ulang tahun tentu kita berharap hadiah yang bagus ya. Tapi waktu itu ternyata kena macet parah, dan saya sampai rumah jam 12 malam. Kenapa tanggal 25 Oktober kita ingat itu banjir parah di Jakarta. Dan padahal jam
setengah 4 pagi, ya saya harus berangkat ke Manado. Nah akhirnya waktu saya tidur sampai rumah jam 12, tidur jam 1, jam setengah 4 harus bangun. Di pesawat setengah teler, saya tutup mata, saya istirahat. Karena itu waktu saya istirahat, karena saya harus memberikan training di Manado. Nah waktu saya memberikan training di Manado, waktu saya di pesawat, saya pejamkan mata, saya berimajinasi. Saya berharap ketika sampai di Manado, saya dijemput oleh host couple, dibawa ke hotel, lalu saya istirahat. Malamnya baru kasih training. Begitu sampai di sana, ternyata nggak ada waktu istirahat. Saya diajak untuk menonton tarian daerah Manado, diajak untuk melihat patung ikan purba, dijelaskan sampai jam 3. Dan rasanya waktu itu saya ingin istirahat aja. Ya, jadi saya ingin menghela nafas itu. Ya, saya ingin menghela nafas. Nah, tapi yang waktu itu saya lakukan, saya ganti. Saya bukan menghela nafas, tapi saya bilang, wow, simple. Jadi awalnya, apa itu langsung berubah keadaan? Saya ganti, wow. Saya coba ganti, wow. Nah kemudian akhirnya setelah saya istirahat setengah jam, meskipun hati dongkol atau capek, hati dongkol, yang hati keluar dongkol. harus tetap wow. Wow. Nah kemudian setelah itu saya kasih training jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam saya salam, saya kan kasih tahu saya bawa capek sekali training di Manado, dan saya kasih tahu saya mengubah menghela nafas menjadi wow. Saya ajarkan kepada peserta di Manado. Begitu pulang dari training tersebut, saya ingin salaman dengan MC. Saya bilang, Bu, saya pulang dulu, tadi MC-nya bagus. MC bilang, wow, wah. Dalam hati saya, MC-nya pun sekarang sudah semangat. Jadi kan bahwa bagaimana cara agar kita tetap bisa punya spirit, keep semangat, setiap hari lihat lukisan baru, hilangkan menghela nafas. Ganti menghela nafas dengan wow. Wow, boleh. Wow, dan setelah jeda kita akan masih punya wow selanjutnya bersama dengan Chandra, Bong Chandra, setelah jeda berikut di Apa Kabar Indonesia. Berbicara seakan-akan Anda sudah mendapatkan. Tepuk tangan dulu bagi buat Anda semua. Sukses adalah orang yang menggunakan waktu yang tidak digunakan oleh orang rata-rata. Bagaimana cara jadi magnet uang? Salah satu caranya adalah jadi magnet uang. Untuk informasi training dan seminar Bung Chandra 021 290 307 30. Setiap manusia dilatih menjadi orang yang kuat, luar biasa. Kalau Anda ingin kaya, Anda ingin berhasil, saudara, tergantung dari dua hal. Buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Dan akhirnya saudara, kami juga membuat sebuah buku dengan judul Asli Hidup Keras. Hanya ikan mati mengikuti arus, tapi ikan hidup itu pasti melawan arus. Lakukanlah hal yang tidak dilakukan orang lain, saudara. Jangan lihat uang, lihat peluang. Jadi jangan kejar jadi orang kaya. Dapatkan segera toko buku terdekat.